Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Teman-teman, hari ini saya di sini hanya untuk berbagi cerita pengalaman pribadi terkait dengan diri saya. Jadi ini hanya pengalaman pribadi ya teman-teman, terkait dengan bagaimana cara saya mengatasi penyakit batuk empedu. Mungkin banyak di antara teman-teman yang kena batuk empedu, atau ada keluarga atau sahabat atau teman-teman kalian yang kebetulan punya penyakit sama batuk empedu, mungkin bisa menggunakan salah satu cara saya. Tapi sekali lagi ini hanya pengalaman pribadi saya selama saya sakit batuk empedu. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah ya, karena cerita ini akan saya bagi menjadi tiga episode. Kenapa? Karena ini sangat panjang. Kita runtut dari awal sampai dengan bagaimana cara saya mengatasi penyakit batuk empedu ini. Oke ya. Sebelumnya, jadi sedikit cerita. Sekitar bulan Januari tahun 2024 atau 1 tahun yang lalu, itu kebetulan waktu itu saya masuk rumah sakit dan divonis oleh dokter penyakit dalam itu adalah sakit batuk empedu. Mungkin hasil lab dan juga hasil USG nanti bisa dilihat di gambar tersebut ya. Jadi sekitar tanggal 6 Januari itu jadi saya masuk rumah sakit selama 3 hari. Jadi selama observasi, terus selama penanganan oleh dokter, itu penyakit saya adalah batuk empedu. Mungkin ciri-cirinya batuk empedu hampir sama dengan ketika kita sakit mah ya. Asam lambung naik, tetapi di situ kalau asam lambung naik saja itu enggak sakitnya enggak sampai ke belakang. Jadi ini seperti asam lambung naik sampai ke ulu hati, terus tertusuk sampai ke belakang, tembus. Itu saya alami selama kurang lebih 2 hari, yaitu tanggal 5 dan 6 pagi. Awalnya tanggal 5 itu sakit seperti itu, terus saya masih bertahan sampai tanggal 6 itu sudah tidak kuat. Kenapa saya bertahan? Karena saya sendiri orangnya paling tidak senang kalau disuruh ke rumah sakit ya. Jadi memotivasi diri saya untuk tetap sehat, itu aja sebenarnya. Setelah tidak kuat, akhirnya tanggal 6 itu saya ke rumah sakit, langsung ke UGD, dan di situ dicek lab dan lain-lain, mulai dari rongsen, terus dikasih pereda nyeri dan lain-lain ya, sampai akhirnya kita harus ngamar. Mungkin penyakit ini sudah saya derita dari dulu atau bagaimana saya kurang tahu, tapi berdasarkan keterangan dokter, ada beberapa hal yang memicu penyakit ini. Yang pertama mungkin karena kebiasaan saya makan, terus yang kedua karena aktivitas, yang ketiga bisa jadi karena stres. Akhirnya pihak dokter sedikit menanyakan terkait pola makan ya. Ternyata setelah saya selidiki dari ucapan dokter, terus kita cross check dengan keseharian saya, itu ternyata bisa jadi pemicu utamanya adalah pola makan. Yang pertama, yang makanan paling saya senang itu yaitu makanan-makanan atau sayur yang bersantan, seperti blendrang tahu ya teman-teman. Jadi sayur tewel yang sudah dimasak terus tidak habis,
dipanaskan, tidak habis dipanaskan, sampai akhirnya kuahnya hampir habis. Itu namanya blendrang ya teman-teman. Itu sangat saya senangi. Terus yang kedua, kare. Nah, jadi kare itu kan makanan, bisa dari kare ayam atau kare daging sapi itu. Jadi itu juga makanan yang paling saya senangi, karena memang hampir mulai dari kecil itu selain sayur blendrang, terus kare, setelah itu apa makanan bakso, nah, seperti itu ya, daging-daging itu. Nah, tetapi di samping itu, mungkin karena berdasarkan pengalaman dokter itu, makanan-makanan tersebut tidak dibarengi dengan istilahnya itu sayur-sayur hijau dan buah. Kenapa? Karena memang saya sendiri jarang makan tersebut. Paling untuk sayur-sayur hijaunya itu ketika kita makan pecel ya. Tetapi kalau tidak makan pecel ya mungkin jarang, karena eseng-eseng juga jarang. Biasanya orang tua itu lebih banyak masak untuk yang berbentuk kuah. Ya seperti yang tadi saya bilang itu, paling sering itu masak blendrang tewel, terus lodeh kates atau pepaya, lodeh manisa ya, atau labu siem. Nah, itu paling sering, sehingga banyak penyakit, banyak lemak yang masuk ke tubuh tetapi kurang dinetralisir oleh sayur-sayur hijau. Itu berdasarkan dari analisa dokter. Nah, otomatis karena hal tersebutlah sampai di akhir Januari 2023 itu, karena memang waktu itu kerjanya pas lembur, terus di saat itu juga saya sering mengkonsumsi makanan nasi padang. Tahu sendiri ya, nasi padang itu enak, pokoknya top dah ya. Jadi nasi padang yang enak, terus saya campur, saya sambi, terus minumnya es dawet. Nah, jadi itu semuanya sudah, nasi padangnya lemaknya tinggi, es dawet juga lemaknya tinggi, jadi semuanya sudah berkumpul. Nah, mungkin karena sudah terlalu banyak di tubuh saya, sehingga tanggal 6 Januari 2024 itu adalah saya drop, sehingga harus masuk rumah sakit. Singkat cerita, saya dirawat di rumah sakit selama 3 hari ya. Selama 3 hari tersebut, dokter banyak bercerita terkait masalah penyakit batu empedu ini. Salah satunya yaitu untuk mengatasi penyakit batu empedu ya. Banyak cara untuk mengatasi penyakit batu empedu, tapi langkah terakhir itu adalah dengan operasi. Tetapi saya masih belum disarankan untuk operasi, tetapi dengan berobat jalan plus mencegah dari segi makanan. Nah, apa saja yang boleh dimakan dan apa saja yang tidak boleh dimakan ya. Nanti bisa teman-teman baca sendiri, ada di sini ya, di sebelah kiri dan kanan saya. Oke ya, teman-teman, dari makanan-makanan tersebut akhirnya mau tidak mau pihak keluarga, karena kepingin sehat ya, terutama saya juga pengen sehat. Jadi selama kurang lebih hampir 3 mingguan, jadi mulai tanggal 9 saya keluar dari rumah sakit sampai kurang lebih tanggal hampir akhir bulan. Nah, itu hampir tiap hari saya makan makanan yang hanya dibolehkan oleh dokter, seperti tahu kukus, ikan kukus, sayurnya juga dikukus,
tempenya juga dikukus, terus apalagi ya, buah ya. Jadi itu semua menu hampir tiap hari saya makan ya. Termasuk di dalamnya kita menghindari makanan-makanan gorengan, juga menghindari pedas. Nah, wah, itu bagi saya sesuatu yang sangat berat, karena bagaimanapun bentuknya, yang awalnya kita makan yang enak-enak ya, terus disuruh makan seperti itu, bisa dikatakan itu makanan sehat. Tetapi bagi saya waktu itu, waduh, hampir putus asa lah. Sampai akhirnya saya bertahan karena memikirkan keluarga, otomatis ya. Saya hentikan semua aktivitas sekolah, termasuk kegiatan-kegiatan saya yang di luar itu. Misalkan membuat konten, terus sekedar desain, termasuk karena di sekolah saya juga memperbaiki komputer, jadi itu sementara saya tinggalkan. Karena memang dari hari ke hari bukannya saya tambah sehat, tapi hampir tiap hari saya semakin lemas. Meskipun di situ makanannya bisa dikatakan makanan sehat terus dan porsinya banyak, tetapi semakin hari saya semakin lemas. Sampai akhirnya sekitar akhir bulan, yaitu tanggal 24 Januari, saya harus dilarikan lagi ke rumah sakit karena penyakit yang sama. Setelah tanggal 24 itu saya masuk rumah sakit ya, untuk yang kedua kalinya di rumah sakit yang sama, ketemu dokter yang sama, dan setelah USG ternyata batuk empedu saya itu tidak mengalami pengurangan dari jumlah maupun ukuran ya. Nanti bisa teman-teman lihat untuk yang hasil USG-nya ya. Jadi di sini teman-teman, akhirnya waktu itu saya dengan dokter penyakit dalam saling konsultasi, dan akhirnya disarankan untuk operasi pengangkatan kantung empedu. Wah, itu bagi saya langsung membuat istilahnya sedikit shock dan drop, karena saya sendiri takut sama operasi. Yang kedua, takut nanti ada apa-apa di belakang hari. Meskipun kita tahu untuk operasi sekarang itu sudah semakin canggih dan juga penyembuhannya semakin cepat ya teman-teman. Jadi itu untuk cerita saya yang pertama. Nanti kita lanjut cerita yang kedua setelah saya keluar dari rumah sakit ya. Termasuk di situ sampai ketemu dokter yang sudah insaf. Nah, seperti apa dokter insaf itu ya, nanti bisa disimak di cerita saya selanjutnya. Oke, mungkin itu saja untuk yang cerita pertama ini ya. Sekedar berbagi pengalaman. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan juga atur pola pikir teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akan kita sambung di lain hari. Oke ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.